Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Diecast Garage. Kali ini gue bakal bahas tentang Hot Wheels yang lagi viral di gantungan, baik itu Alfamart, Alfamidi ataupun Indomaret. Bakal bahas mana yang lebih rare di antara Hot Wheels Flying Custom yang baru masuk di gantungan Alfamidi dan Indomaret. Tapi sebelum itu gue bakal breakdown satu persatu apa aja sih isinya Hot Wheels Flying Custom ini. Nah, ini dia. Nah, kalau buat yang belum tahu, sebelumnya ini tahun 2013 seri Flying Custom ini udah pernah beredar dan baru muncul lagi di tahun 2020 ini, guys. Jadi sebenarnya Flying Custom ini merupakan target eksklusif atau dimana dia harusnya dijualnya cuman di Target aja, tapi entah kenapa sekarang dia beredar di Indonesia. Harusnya ini nggak begitu banyak, jadi mungkin ini hanya satu periodik atau satu gelombang aja sekarang keluar, dan mungkin 2 atau 3 bulan lagi nggak keluar lagi, guys. Jadi ini saatnya kalian mengumpulkan seri Flying Custom itu. Nah, jadi Flying Custom 2020 ini dibagi jadi 2 mix pertama dan mix kedua. Mix pertama itu yang ada Datsunnya. Nah, ini fotonya. Ini mix pertama. Jadi di mix pertama itu ada Nissan Skyline RS atau KDR 30, Custom 72 Chevy Luv, kemudian ada 13 Coppo Camaro, 57 T-Bird warna pink, Custom 69 VW Squareback, Audacious, dan 68 Chevy Nova, dan terakhir 71 Datsun 510. Untuk sekedar informasi, dalam satu dus di mix pertama ini isinya ada 12 item. 12 item kayak gini. Dan dari 8 item tadi ada 4 item yang isinya ada 2, yaitu Nissan R30, 72 Chevy Luv, 13 Coppo Camaro, dan 68 Chevy Nova. Nah, kalau berdasarkan prinsip ekonomi, yang paling rare itu merupakan barang yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu 4 sisanya. 57 T-Bird, Custom 69 VW Squareback, Audacious, dan 71 Datsun 510. Kalau dari 4 itu, kalian pasti udah tahu dong mana yang paling rare dan paling dicari sama kolektor Indonesia, yaitu 71 Datsun 510 yang sekarang harganya masih di kisaran 200 ribuan, guys. Dan mungkin entah nanti bakal turun atau enggak, kita bakal lihat ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua yang rare di mix ini, menurut saya Custom 69 VW Squareback. Untuk R30 sendiri isinya itu ada 2, jadi mungkin awal-awal cukup rare, tapi lama-kelamaan akan cukup banyak juga, karena mungkin kolektor R30 nggak sebanyak Datsun 510. Dan sekarang aja ya jarang-jarang ya orang yang nemu Datsun 510 ini di gantungan, dan cukup beruntung apabila menemukan dengan harga 55.000. Dan kalau Custom 69 VW Squareback ini mungkin pasarannya masih sekitar 80 ribuan sekarang, masih di bawah R30, tapi mungkin suatu ketika dengan jumlahnya yang lebih sedikit bisa menyusul harga R30. Untuk yang mix kedua itu ada 2015 Ford Mustang GT, kemudian 67 Chevy C10, Ford Torino 70, 96 Nissan 180 SX Type X, kemudian ada Boulevard Bruiser, Mini Cooper S Challenge, dan Volkswagen Caddy.
Nah, dari 8 casting tersebut, sama seperti yang mix pertama tadi, ada 4 item atau 4 casting yang ada 2 di dalam dus, yaitu ada Ford Mustang GT, 70 Ford Torino, kemudian custom V8 Vega dan dan Volkswagen Caddy. Jadi 4 lainnya cuma ada 1, yaitu Mini Cooper S Challenge, Boulevard Bruiser, 96 Nissan 180 SX Type X, dan 67 Chevy C10. Menurut gue ini relatif sama ya, jumlah kolektornya. Mungkin yang paling rare nanti kedepannya adalah Mini Cooper S Challenge, dimana sekarang mungkin pasarannya harganya masih di kisaran hampir 200 kali ya. Tadi gue sempat lihat di harga 190 di marketplace, tapi mungkin akan naik lagi karena info yang gue dapetin sampai saat ini, yang mix kedua ini atau yang seri yang kedua ini baru beredar di Indomaret aja. Di Alfamidi belum ada yang menemukan mix kedua ini. Jadi mix kedua ini secara kelangkaannya lebih rare dibanding mix pertama. Dan untuk item yang paling rare gue bisa perkirakan yaitu Mini Cooper S Challenge, dimana dia cuma ada 1 dalam 1 dus dan peminatnya Mini Cooper juga banyak sekali. Nah, dari 2 tadi bisa kita simpulkan bahwa yang paling rare di antara 16 casting flying custom yang baru keluar di tahun 2020 ini adalah Datsun 510 yang warna oranye dan Mini Cooper S Challenge. Itu menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian ada pendapat lain, boleh komen di bawah. Dan ada juga pertanyaan, wah ini bakal banjir nih, seperti seri Satin and Gold yang ada Datsunnya itu, dan atau mungkin seri Pearl and Chrome yang ada gassernya yang harganya drop banget. Nah, gue bakal bahas kenapa itu harganya drop banget. Pertama, itu beredarnya di Alfamart, dimana yang jumlahnya mungkin menurut gue itu jauh lebih banyak dibandingkan seri Flying Custom ini. Dan yang kedua, untuk seri Pro and Chrome yang ada gassernya itu satu dus isinya ada 24, dimana gassernya sendiri itu ada 5. Lu bayangin, gasser satu dus ada 5, dimana isinya itu ada 24, gassernya ini 5 sendiri. Dan dia beredar cukup banyak dan hampir merata di setiap Alfamart pasti ada gassernya. Otomatis semakin banyak, dengan prinsip ekonomi, pasti harga makin turun karena kolektornya udah pada punya, guys. Nah, lu bayangin juga kayak Datsun yang seri tadi yang Satin and Gold, itu sebelum beredar di Indonesia itu lulusannya udah beredar banyak, guys. Dan sama seperti gasser yang satu dusnya ada 5, Datsun juga satu dusnya ada 5. Yang lu bayangin, peredarannya udah banyak, sebelumnya udah banyak, sebelum beredar di Indonesia udah banyak, dan semakin banyak ketika ada SNI-nya. Dan menurut gue ini sangat berbeda dengan seri Flying Custom yang peredarannya awalnya yang cardnya nggak begitu banyak, dan sekarang ia masuk juga kita belum tahu berapa jumlah banyaknya, seperti apa peredarannya, apakah di luar Pulau Jawa nanti bakal beredar juga atau enggak. Ini masih baru minggu pertama dia beredar di Indonesia, dan menurut gue ini harganya relatif akan stabil, nggak kayak yang Pearl and Chrome atau Gold and Satin lah, yang Datsun Wagon sama gasser yang putih itu. Nah, tapi ini masih kita lihat ke depannya seperti apa, dan menurut gue akan sangat worth it ketika lo mengumpulkan si Datsun sama Mini Cooper yang Flying Custom ini. Kalau kalian ingat tahun 2013 mungkin ada yang beli Camry Flying Custom harga gantungan. Sekarang udah berapa kali lipatnya. Apalagi yang single seat. Nah, itu sebagai contoh salah satu seri Flying Custom di kemudian hari. Semoga ini juga bakal seperti itu, bisa dijadikan investasi oleh kalian.
ataupun buat koleksi aja, koleksi pribadi buat dipajang atau seperti apa. Tapi semoga kalian bisa mendapatkannya itu segera. Dan pesan gue, kalau kalian stuck dengan keliling-keliling ngabisin ongkos parkir, ya lu coba mendingan search lah di marketplace atau belanja online. Mungkin harganya cuma sekitar beda sekitar 30-40 ribu, ya lu bisa, kalau lu punya cukup uang lebih, ya lu beli aja langsung dari marketplace. Itu saran gue. Semoga bermanfaat info gue kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue dan like juga kalau kalian suka. Atau kalian bisa komentar apa pertanyaan atau kritik ataupun saran di bawah ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.